alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma arzuqna ilman la yunsa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'd, jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah. Judulnya adalah kata penulis rahimahullah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Inilah judulnya, dan adalah wajib bagi kami untuk menolong kaum mukminin. Maksudnya di sini yang menolong adalah Allah. Ya, ini ayat ini, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini ayat ini ya. Ini judulnya adalah ayat. Dan kita tahu bahwasanya janji Allah tidak akan pernah luput. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak luput janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang perkataannya lebih benar daripada Allah? Hadhihi al-ayah al-karimah, ini ayat ini, yakni wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kewajiban kami adalah menolong kaum mukminin. Tubayyinu anna Allah ta'ahada lil mu'minin, bahwa Allah berjanji kepada kaum mukminin bin nasri ala a'daihim, Allah akan menolong musuh-musuh mereka. Wa huwa wa'dun la yatakhallaf. Ini adalah janji yang tidak akan luput, karena Allah yang berjanji. Faqad nasarallahu rasulahu fi ghazwati Badr. Contohnya bahwa Allah telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum waktu perang Badar. Nanti dalilnya nanti ya. Wal Ahzab, dan Allah juga menolong Rasulullah dan para sahabat waktu perang Ahzab. Wa ghairuhuma minal ghazawat, dan yang lainnya dari peperangan. Wa nasr ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala a'daihim. Dalam sejarah membuktikan bahwa Allah menolong para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuh mereka. Semenjak wafatnya Nabi itu Allah azza wa jalla banyak sekali menolong para sahabat ketika melawan Romawi, Persia, dan juga menolong nabinya atas munafiqin dan orang-orang Arab Badui. Allah menolong sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atas kaum murtadin dan kaum yang tidak mau bayar zakat. Nah, waktu itu ada 12 kelompok pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq untuk menumpas gerakan gelombang pemurtadan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ngaku muslim tapi tidak mau bayar zakat. Dan menang semuanya. 12 kelompok ini menang. Salah satu di antaranya panglimanya adalah Khalid ibn al-Walid. Kemudian wantashar al-Islam, maka Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke negeri kita Indonesia. Walhamdulillah. Wa futihatil bilad, dan juga banyak penaklukan negeri-negeri. Antasar al-muslimun, dan umat Islam menang, dimenangkan oleh Allah raghmal ahdath wal masa'ib, walaupun banyak peristiwa-peristiwa dan musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin. Wa kanatil aqibatu lil mu'minin, dan akhirnya adalah kemenangan buat kaum mukminin alladzina
saddaqullaha atau sadaqullaha fi imanihim, yang mana mereka jujur dalam keimanan mereka kepada Allah, wa tauhidihim, dan benar tauhid mereka, ikhlas mereka kepada Allah, wa ibadatihim, dan benar ibadah mereka sesuai dengan petunjuk Nabi, ya, wa du'aihim, dan doa-doa mereka, ya, li rabbihim, pada Rabb mereka, fi waqti syiddah, dalam kondisi berat, susah, warraha, dan dalam kondisi senang. Wa hadzal Qur'an yahqi halal mu'minina fi ghazwati Badr. Allah Azza wa Jalla menolong kaum mukminin. Allah memberitakan, Allah menolong kaum mukminin waktu perang Badar. Wa hum qalilun fil adadi wal uddah. Mereka lebih sedikit jumlahnya, karena jumlahnya sahabat 314 orang. Sedangkan Quraisy jumlahnya ada 1000, kurang lebih 1000, ya, pasukan. Di samping ada pasukan berkuda 100 orang, sedangkan dari pihak Rasulullah SAW pasukan berkuda cuma 2 orang. Bayangkan menghadapi 100 orang. Tapi ingat, Allah turunkan malaikat. Ini di ayatnya. Ini karena Nabi dan para sahabat berdoa kepada Allah, istaghithuna rabbakum, ketika kalian meminta bantuan kepada Rabb kalian, istighatsah waktu perang Badar. Fastajaba lakum, maka Allah jawab, Allah kabulkan doa kalian. Anni mumittukum bi alf, sesungguhnya aku telah menurunkan bantuan kepada kalian bi alfin minal malaikati, dengan 1000 malaikat murdifin, yang turun berombongan. Jangankan 1000 malaikat, 1 malaikat saja, yaitu Jibril, itu bisa ngangkat kota Sodom, kotanya kaum Lut. Lah tingginya malaikat Jibril itu, 1 malaikat ini dari bumi sampai langit. Bagaimana Allah turunkan 1000 malaikat? Saya baca di tafsir Ibnu Katsir bahwa dalam tafsir ayat ini, surat Al-Anfal, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin, juga dalam surat Ali Imran, bahwa para malaikat yang turun itu menjelma jadi manusia dengan memakai sorban kuning dan naik kuda. Kata sahabat, ketika kami mengejar orang kafir Quraisy, ya, tiba-tiba orang kafir Quraisy itu jatuh. Ada yang terpental kepalanya, ada yang pecah kepalanya. Kenapa? Lalu siapa yang mukul? Malaikat. Wah, malaikat yang turun, yang mukul mereka dengan pedang, bawa pedang. Fastajaballahu du'aahum, maka Allah kabulkan doa Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wa amaddahum bil malaikati, dan Allah bantu para sahabat dengan malaikat, yuqatiluna ma'ahum, yang berperang bersama para sahabat. Fadribuna anaqul kufar, maka para malaikat itu memukul leher-lehernya orang kafir. 70 yang mati waktu perang Badar itu, 70 kafir Quraisy yang mati, yang ditawan ada 70. Dzalika hina qala, yang demikian itu ketika Allah berfirman, fadribu fawqal a'naq, pukullah di atas leher. Ini maksudnya. Sini. Karena di sini kalau di pedang itu cepat terlempar kepalanya, putus, dan orang itu langsung mati. Karena kalau orang dikisos itu dari sini, lehernya dipotong begini dengan pedang yang tajam, orang itu langsung mati. Karena otak tidak ada lagi perintah kepada jantung untuk berdetak, ini langsung
berhenti, langsung mati dia. Beda kalau ditembak di jantung dengan peluru tajam, itu jantungnya nggak langsung berhenti itu, bocor dia, tapi dia nggak langsung berhenti, butuh waktu 10 menit baru mati dia, dan dia kesakitan. Makanya hukuman kisos itu dari sini belakang sih, cek, langsung mati, kepalanya langsung gelundung. Itu ya. Nah, orang kafir waktu perang Badar seperti itu. Mereka kan takut. Kok banyak pasukannya Rasulullah. Akhirnya mereka lari, ketika lari dikejar sama rombongan malaikat itu. Dipukul lehernya dari belakang. Terbang lehernya. Itu ya, kawan. Adribu minhum kulla banan. Dan pukul dari orang kafir-kafir itu, Quraisy, kulla banan, seluruh jari-jari mereka. Ini pukul tangan mereka dan jari-jari mereka yang memegang pedang itu. Masya Allah, gagahnya ya kawan, dalam peperangan itu ya. Nabi dan para sahabat dibantu oleh malaikat. Wa taman nasru lil mu'minin al muwahhidin. Maka sempurnalah kemenangan untuk kaum mukminin yang bertauhid. Qala Allah Ta'ala yang Maha Tinggi berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh Allah telah menolong kalian waktu perang Badar. Kenapa dinamakan Badar? Kan di situ ada sumur mata air namanya Badr. Kurang lebih jaraknya 300 kilo dari Madinah. Allahu a'lam. Kawan-kawan kita pelajar Indonesia di Madinah waktu zaman saya itu mereka pergi ke Badar. Saya nggak ikut waktu itu, nyesel saya. Qadarullah, ya, karena ada keperluan waktu saya. Kemudian wa antum adillah, dan kalian wahai kesahabat dalam kondisi lemah karena jumlah kalian sedikit, jauh 300 sekian berbanding 1000 orang. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Ini laksanakanlah perintah Allah dan jauhi larangannya agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena dengan syukur itu akan ditambah lagi kemenangan-kemenangan dan nikmat. Terus wa kana min du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Badr. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu perang Badar, Nabi berdoa, Allahumma atini ma wa'adtani bih. Ya Allah, beri kepadaku apa yang telah kau janjikan untukku dengannya, yaitu kemenangan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, jika kau binasakan kami ini, sekelompok kami ini, min ahli Islam, dari orang Islam ini, la tu'bad fil ard, kau tidak akan diibadahi lagi di bumi ini. Masya Allah. Dan Nabi SAW ketika berdoa itu sungguh-sungguh sampai selendangnya jatuh. Di belakangnya ada Abu Bakar Siddiq. Kemudian dipakaikan lagi selendangnya. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, Allah telah mengabulkan doa. Iya, Masya Allah. Kemudian wa narul muslimin al-yawm yakhuduna al-ma'arik. Kita melihat kaum muslimin hari ini, katanya beliau, kata penulis rahimahullah, yakhudun al-ma'arik, mereka bertempur dalam peperangan, did a'daihim, melawan musuh-musuh mereka, fi aktsaril bilad, di banyak negeri, wala yantasirun, tapi mereka tidak menang, kalah mereka. Fama huwa sababu dzalik? Apa sebabnya? Hal takhalafa wa'dullah, apakah janji Allah luput bin nisbati lil mu'minin, kepada kaum mukminin? Sebagaimana ayat tadi, la,
Oh tidak, Allah tidak pernah luput janjinya abadan, selama-lamanya. La yatakhallaf, tidak akan luput. Walakin, akan tetapi, ainal mu'minun, mana orang mukmin? Mana orang mukmin yang sebenarnya, yang memiliki keimanan yang benar, akidah yang benar, yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Ya, mana? Hatta ya'tihim an-nasr, sehingga akan datang kepada mereka pertolongan. Al-madhkur, sebagaimana yang tertera fil ayat, dalam ayat tadi, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nas'alul mujahidin, kita tanya sama mujahidin, ada apa kalian ini? Kok kalah terus dalam peperangan di medan perang melawan orang kafir? Di sini ada catatan kaki dari saya, maksudnya footnote, komentar, ta'liq, bahwa di dalam perang Uhud itu ada Rasulullah SAW dan para sahabat di area Uhud. Awalnya mendesak orang-orang kafir. Ini orang kafir terdesak, orang kafir Quraisy. Tapi ketika orang-orang kafir itu lari sejenak, meninggalkan harta mereka, maka kelompok pasukan sahabat yang ada di bukit pemanah itu turun tanpa izin Rasulullah. Padahal mereka sudah diminta untuk tidak turun oleh Rasulullah, walaupun kata Rasulullah, kepala kita dimakan sama burung-burung. Ini mati sampai dimakan burung-burung. Jangan kalian turun. Tapi mereka turun. Tersisa berapa ya? Dari 45 atau 40 orang itu, kurang lebih tersisa cuma beberapa gelintir orang saja. Ketika para sahabat turun tanpa izin Rasulullah SAW, pasukan pemanah itu, Khalid bin Walid waktu itu kan bersama Quraisy, melihat dari jauh ada celah kelemahan turun, ada, maka dia muter dan mukul pasukan Nabi dari belakang. Wah, banyak yang syahid itu. Ada berapa yang meninggal itu? 70 kalau nggak salah. 70 sahabat syahid, termasuk Hamzah. Dan para ulama mengomentari kisah Uhud ini sebagai berikut, bahwa walaupun ada Rasulullah, ada Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman tidak ikut. Tidak tahu saya apakah Utsman ikut apa tidak waktu perang Uhud itu, saya lupa. Antum bisa cek di surat Ali Imran, ada kisahnya lengkap di situ ya kawan. Kemudian walaupun ada Nabi, Rasul, sahabat dengan senjata yang mumpuni, sepadan lah dengan orang Quraisy, kenapa kalah? Sampai 70 sahabat meninggal. Hampir Rasulullah terbunuh, tapi tidak sampai terbunuh. Tapi Nabi terluka, keluar darah dari mulutnya. Iya, terluka. Itu. Nah, sebabnya adalah dosa, pelanggaran, tidak taat kepada Rasulullah. Apa itu? Satu saja. Ya tadi itu, turun tanpa izin. Pertanyaannya, lah kita ini berapa pelanggaran kita? Nah, itulah sebabnya. Kenapa kok tidak ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam banyak hal umat Islam kalah? Karena banyak dosa gitu. Satu aja dosa. Sahabat waktu perang Uhud itu datanglah musibah, diserang sama pasukannya Khalid waktu itu. Lah apalagi dosanya banyak sekali.
Itu ya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah sebagaimana ayat ini, dan ayat ini tidak dihapus oleh Allah, tidak dimansukh, masih ada sampai hari kiamat. Mari kita menjadi betul-betul orang mukmin yang bertakwa dan bertobat dari segala dosa, dan jangan melanggar satupun, walaupun sendirian. Dia akan ditolong oleh Allah. Ingat bagaimana Allah Azza wa Jalla, ini sunnatullah ya, bahwa Allah akan menolong hambanya yang mukmin yang bertakwa. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, walaupun jumlahnya mereka sedikit. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menolong Nabi Hud alaihissalam beserta kaum mukminin yang sedikit, mayoritas kaum Ad kafir. Lihat bagaimana Allah menolong kaum Thamud, menghancurkan kaum Thamud dan menolong Nabi Saleh dan beserta kaum mukminin yang sedikit. Lihat bagaimana Allah menolong Asia. Siapa Asia itu, ikhwan? Istrinya Fir'aun. Antum bisa bayangkan ya, dia itu tinggal di istana, suaminya manusia paling kafir di muka bumi ini, Fir'aun. Kemudian dia ada satu yang beriman, pembantu dia satu saja, ya, tapi tidak bisa menolong. Kemudian Fir'aun ini punya masyarakat musyrikun, menyembah Fir'aun, punya tentara terkuat di dunia saat itu, 600.000 tentaranya. Banyak loh itu. Indonesia berapa tentara yang aktif ya? Tidak sampai 1 juta. Hampir sama lah dengan tentaranya Fir'aun. Maksudnya jumlahnya, ya. Nah, 600.000 ribuan tahun yang lalu punya tentara 600.000, ya banyak. Siapa bilang 600.000? Ibnu Katsir dalam tafsir. Bagaimana Allah membinasakan, mengalahkan Fir'aun dan tentaranya, ditenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana Allah menolong Asia. Asia ini dibunuh sama Fir'aun, tapi dengan cara awalnya disiksa, diikat tangannya dan kakinya, dan dicambuki sama suaminya. Fir'aun sendiri yang menyiksa. Kemudian Fir'aun mengancam, kalau kamu tidak dalam waktu sekian tidak keluar dari agamanya Musa, maka saya akan timpakan batu. Siapkan batu gede, saya akan jatuhkan di kepalamu, di wajahmu. Maka dia berdoa, doa yang masyhur ada di Quran surat At-Tahrim. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalim. Ya Rabbi, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Masya Allah. Jadi minta tetangganya dekat sama Allah. Apa itu? Surga apa itu? Firdaus. Tetanggaan dengan Allah. Yang paling dekat surga yang dekat dengan Allah itu Firdaus. Masya Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kita itu kalau cari rumah di dunia, lihat tetangganya dulu, soleh apa enggak. Baru setelah itu beli rumah di situ. Jangan cari rumah ada iklan rumah murah 50 juta, ya. Nah, tapi sampingnya apa? Kanan gereja, sebelah kiri diskotik, di belakangnya kandang babi, depannya itu tempat itu apa namanya, kursus musik. Gak usah turu ya, mau ampun dah kalau karuan di situ sudah, ya kan? Walaupun 50 juta ya, jangan beli di situ lah, cari yang lain ya, yang dekat dengan masjid sunnah, yang dekat dengan tetangga yang muslim, yang baik. Di situ ada kajian sunnah, kan enak ya, sholat jamaah, imamnya hafid, masya Allah. Ya Rabbku, bangunkanlah
buatkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Setelah dia berdoa itu langsung dimatikan oleh Allah. Dimatikan oleh Allah. Setelah itu, setelah dia mati, baru dilempar batu sama Fir'aun. Dalam kondisi dia sudah mati. Jadi Allah selamatkan dia, Allah tolong dia. Bagaimana Allah menolong Ashabul Kahfi ya kawan? Mereka itu 7 orang pemuda, dibantu sama satu anjing. Jadi anjing ini dia berjaga di depan pintu goa dan dia tidak tidur. Siapapun yang mau mendekat akan diserang sama dia. Maka orang takut mau masuk goa itu. Dan Allah menidurkan Ashabul Kahfi muda ini, 7 orang ini selama 309 tahun. Kenapa? Karena penguasanya dan rakyatnya ingin membunuh mereka. Dalilnya surat Al-Kahfi, iyadharukum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Jika mereka bisa mendapatimu, mereka akan merajam kalian, wahai kawan. Ya, ini mereka akan dibunuh kalau ketahuan, atau mereka akan memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka, yaitu syirik, dan kalian tidak akan bisa menang selamanya. Tapi Allah menolong mereka, melindungi mereka, memberi kenikmatan tidur selama 309 tahun. Setelah itu bangun dalam kondisi yang sudah berbeda. Raja yang musyrik dan rakyat yang musyrik mati semua udah, nggak ada lagi semua. Itulah cara Allah untuk menolong hambanya mukmin. Sebagaimana Allah menolong Islam ini. Islam ini ditolong oleh Allah. Dalilnya Quran, surat Shaf, surat At-Taubah. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah yang mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, petunjuk, dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama. Ini dalil bahwa Allah menolong Islam. Wallahi kalau misalnya Islam ini enggak ditolong oleh Allah, ya, wah habis sudah kita. Ini difitnah dari mulai zamannya Abu Jahal sampai Abu Janda. Ya, itu ya kan, Abu Jahalnya Indonesia. Tidak tahu sampai kapan ini fitnah ini yang menimpa Islam dan kaum muslim. Tapi Islam tetap eksis di dunia ini. Siapa yang menolong? Allah. Iya, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, Islam ini akan ditolong oleh Allah walaupun kalian tidak menolong Islam. Allah yang berjanji akan menolong Islam ini. Kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan tetap menolong Islam, dan kalian yang berbanyak dosa itu justru tidak selamat kalau nggak tobat. Ya, justru yang dikhawatirkan itu kalian wahai kaum muslimin, kata Syekh Shalih Fauzan. Kalau kalian tidak mendekat kepada Allah, mengamalkan Islam, tidak kembali kepada ajaran Islam yang benar, kalian yang akan tersia-sia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adhab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah mulai melakukan perdagangan inah, itu salah satu bentuk riba. Kalian sibuk memegang buntutnya sapi dan bercocok tanam, ini sibuk dengan dunia, dan kalian meninggalkan jihad,
fisabilillah, maka Allah akan timpakan pada kalian kehinaan. Dan tidak akan dicabut itu kehinaan yang menimpa kalian kecuali kalian kembali kepada Islam. Syekh Al-Albani memberi penjelasan makna kembali kepada Islam itu kembali kepada Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat atau salaf. Kalau umat Islam kembali kepada Islam yang benar, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah akan cabut itu kehinaan dan diganti dengan apa? Kemuliaan buat kaum muslimin. Ini janji dari Rasulullah. Jadi Islam akan dijaga oleh Allah. Sedangkan umat Islam ada dua kondisinya. Jika mereka mengamalkan Islam benar-benar, akan dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Milik Allah kemuliaan dan Rasulnya dan kaum mukminin. Tapi yang mukminin loh ya, bukan yang fasikin, yang banyak maksiat. Apalagi model kayak Abu Janda, susah, berat ya akhi. Akan lenyap itu, terhina nih, cepat atau lambat. Nasallahu alaihi wasallam. Nas'al mujahidin, kata penulis rahimahullah. Coba kita tanya mujahidin, hal ista'adu bil iman wa tauhid? Apakah mereka sudah persiapan dengan iman yang benar, yaitu iman ahli sunnah, wa tauhid, dan tauhid, jauh dari syirik, alladzini bada bihim ar-rasul, yang dimulai dengannya Rasulullah dalam berdakwah, dakwatahu fi Makkah, di Makkah qabla al-qital. Apakah mereka sudah kembali kepada iman dan belajar tauhid? Dua. Ini suruh jawab mereka. Kenyataannya banyak mujahidin yang keimanannya niru Khawarij, kayak ISIS dan yang semisal dengan mereka. Mirip Khawarij, bahkan mereka Khawarij. Ada lagi yang mirip kayak Mu'tazilah. Ada yang mirip kayak Jahmiyah, ada yang kayak Zindik, sesat, menyesatkan orang banyak. Bagaimana mau dimuliakan oleh Allah yang seperti itu? Gak berhak dapat kemenangan. Dua. Thaniyan, yang kedua, hal akhadu bis sababil ladzi amarahum bih rabbuhum? Apakah mereka sudah melakukan sebab yang Allah perintahkan kepada mereka? Apa itu sebab kemenangan yang kedua? A'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Itu persiapkan oleh kalian kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan di sini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, surat Al-Anfal ini, ala innal quwwatar rami. Ini sudah dibahas ini. Birram. Rami itu artinya memanah, atau tobak, atau bedil, atau tank, dan rudal. Nah, sekarang ada drone, ya, kuasa itu. Tapi itu tentara yang menguasai ya kawan. Kalau kita ini bantu tentara ya kawan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hal da'u rabbahum? Apakah mereka sudah berdoa kepada Rabb mereka, itu Allah? Wa afradu bi du'a indal kitab? Apakah mereka hanya meminta kepada Allah ketika perang? Jangan-jangan mereka ketika perang malah minta sama bau rekso, atau minta sama mayat, atau minta sama Rasulullah. Dulu saya pernah diberitahu ada seorang ikhwan dari Maluku Utara. Ketika perang dulu, perang Ambon, itu perang itu sampai ke utara, Galela Tobelo itu.
Kemudian ada masyarakat muslimin di situ ketika mau perang sungguhan ya kan, lawan Nasrani. Itu mereka menyembah mayat yang ada di gunung, puncak gunung. Aduh, muskilah, musyrik gak akan ditolong oleh Allah. Ya, harusnya berdoa hanya kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ama asyraku ma'ahu ghairahu, ataukah mereka justru berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Rahu, kemudian mereka pergi, ya, yas'aluna an-nasra min ghairihi, minta kemenangan kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihim al-wilayah, yang mereka yakini punya sebagai wali Allah, minta sama wali, enggak minta sama Allah. Musyrikun, seperti orang sufi yang ikut perang. Antum tahu ya kawan, ini fakta yang menyedihkan. Di Gaza itu ada aliran namanya Druze. Itu aliran agama sendiri, itu awalnya Syiah. Jadi di Gaza itu banyak orang Syiah. Makanya Hamas itu pro dengan Iran. Ini fakta. Bagaimana Hamas itu mau ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan mereka bersahabat dekat dengan orang-orang yang mencaci maki Umar dan para sahabat yang lain. Itulah realitas Hamas. Sulit menang sama Israel. Bagaimana Allah menolong mereka ketika acara apa itu? Kematian itu tokoh Syiah itu, Sulaimani itu. Utusan Hamas datang ke sana. Utusan Hamas. Terus setelah itu mampir ke kuburannya Khomeini. Khomeini siapa? Khomeini ini yang mengajarkan orang untuk berdoa Sonamai Quraisy. Sonamai Quraisy itu dua berhala Quraisy. Siapa maksudnya dia? Abu Bakar dan Umar. Itu yang dikunjungi sama top leadernya Hamas. Anda harus tahu ini ya kan. Kan kita kembali kepada kaidah bahwa Allah akan menolong kaum mukminin as-sadiqin, rabbaniyin. Allah tidak akan menolong orang-orang fasik yang bersahabat dengan musuhnya para sahabat. Abadan tidak akan bisa menang Hamas itu kalau akhlak, akidahnya dan manhajnya seperti itu. Ini fakta ya kawan. Kita muslimin Falastiniyin, kita bersama, hati kita bersama kaum muslimin Falastiniyin. Mereka madlumin, terjajah, teraniaya. Kita doakan mereka supaya doa kita apa? Yang pertama, agar mereka dikembalikan Allah kepada Islam yang benar. Kemudian setelah itu kita minta sama Allah agar disatukan hati mereka, bersatu melawan penjajah Israel. Nah, begitu ya. Habis sudah waktunya. Masih ada waktu, insya Allah batal adzan kita selesaikan sedikit. Adzan ya. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jamaah sekalian, kita lanjutkan di sini. Hal da'u rabbahum wa afraduhu bid-du'a 'indal qital? Apakah mereka sudah berdoa kepada Rabb mereka dan mengkhususkan doa itu kepada Allah ketika perang? Am asyraku ma'ahu ghairuhu? Ataukah mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya? Farahu yas'aluna an-nasra min ghairihi, sehingga mereka pergi minta pertolongan kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihim al-wilayah, yang mereka yakini sebagai wali. Wa hum abidullah, padahal wali-wali itu adalah hamba Allah. La yamlikuna li anfusihim naf'a wa la dharra. Mereka wali-wali itu tidak memiliki untuk diri mereka manfaat dan bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan keburukan. Wa limadza la yaqtaduna bir rasul? Kenapa mereka tidak meneladani Rasulullah dalam fi du'aihi li rabbih wahdah, dalam berdoa kepada Rabbnya satu-satunya dia? Alaysa Allah bikafin 'abda? Bukankah Allah yang mencukupi hambanya yang taat dengan pertolongannya dan yang lainnya? Ya akhwan, saya pernah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kondisinya sangat menyedihkan kaum muslimin di sana. Bahkan tentara Israel yang jaga di pintu gerbang masuk Masjidil Aqsa itu adalah orang Palestina. Palestina jadi tentara Israel dan digaji dengan uang dolar. Dan banyak sekali orang-orang Palestina yang menjadi mata-mata Israel. Banyak sekali. Kita udah diwanti-wanti sama guide. Dan waktu itu mewanti-wantinya di luar base, karena base-nya itu base-nya Israel. Di situ sudah ada kamera, udah ada penyadapnya. Jadi kita kalau bicara sesuatu tentang Israel jangan di base, di luar base, ngobrol gini. Walaupun mereka tahu pakai CCTV, CCTV itu di seluruh tempat, CCTV. Tapi nggak apa-apa, mereka nggak dengar kalau di luar base. Kalau dalam base, waduh, kadang supirnya itu mata-mata juga. Kemudian guide-nya ini pointer bahasa Israel juga. Saya sampai bingung ini, gimana cobain? Guide-nya ini orang Palestina, pinter bahasa Indonesia, pinter bahasa Arab, dan pinter bahasa Israel. Saya jadi ragu gitu mau bincang-bincang. Saya pernah sekali ngomong, saya kan duduk depan waktu di bis. Saya ngobrol, saya diminta untuk bicara juga dalam bahasa Indonesia. Ketika saya menyinggung Israel, guide saya itu yang duduk di tengah itu, sampingnya sopir itu, langsung noleh begini ke saya. Waduh, ini jangan-jangan mata-mata bisa nih. Dan bener, ketika masuknya gampang kita, nggak terlalu ketat pemeriksaan. Israel yang meriksa ya kawan, tentara Israel. Ketika kita rombongan keluar mau menuju perbatasan Yordania, nah di situ saya paling lama. Kawan-kawan jamaah umroh sudah pada naik bis, saya masih ditahan.
Gak jelas apa salah saya. Ya mungkin mereka mendengar kalimat Israel dari saya. Ya, nah itu ya, seperti itu ya, kawan. Dan banyak sekali mata-mata Israel yang dari orang Palestina. Sampai saya berjumpa dengan salah satu pemuda pemberani ya, yang dia juga sering dibantu sama ustadz-ustadz yang lainnya, kayak Ustadz Khalid Basalama itu nyumbang karena dia punya untuk aitam, anak yatim dan lain-lain. Saya ngobrol sama dia, masya Allah, dia nggak berani bertemu di dalam hotel karena ada sumbangan itu berapa ribu dolar itu dari jamaah. Kemudian di mana kita ketemu? Di sana, di luar aja, di luar hotel, di jalan, di pinggir jalan. Ya sudah, tunggu di situ. Saya temui dia, itu uang saya genggam ini, saya jabat tangan gini. Begitu ya. CCTV di mana-mana. Hari kedua setelah itu saya gak ketemu lagi sama anak muda itu. Gak tahu sudah, gak muncul lagi di Masjidil Aqsa. Itulah ya kawan. Alhamdulillah yang penting aku selamat dari pemeriksaan orang-orang Israel. Gak ada senyum mereka. Semua pegawai di imigrasi, apalagi tentaranya itu pakai senapan serbu di imigrasi itu. Suasananya kayak suasana perang pemeriksaannya. Apalagi yang mau ke Hebron, padahal itu kota namanya sebenarnya Al-Khalil, karena di situ ada makamnya Nabi Ibrahim, tapi diganti namanya jadi Hebron. Menuju masjid yang di situ ada makamnya Nabi Ibrahim, masya Allah, kita kayak tawanan perang. Masuk satu-satu di tempat pemeriksaan, kamera apa itu namanya, yang bisa melihat segujur badan, seolah telanjang. Itu mereka seperti itu. Tidak boleh, jangankan pisau, silet aja nggak boleh, peniti nggak boleh. Nah, mereka pakai senjata lengkap. Waduh, sudah kayak tawanan perang kita orang. Seperti itulah kondisi Baitul Maqdis yang diklaim oleh mereka menjadi ibu kota Israel. Banyak orang Palestina di sana, banyak. Dan mereka rata-rata benci sama Israel. Orang Yahudi, maksud saya. Mereka benci sama Yahudi. Tapi la haula wala quwata illa billah. Itu imam Masjid Al-Aqsa itu. Pernah dia khutbah Jumat apa gitu ya. Oh bukan, qunut subuh, di sana ada qunut subuh nazilah. Itu melaknat Israel, melaknat Yahudi. Ya cuma itu yang bisa dilakukan. Sedih kondisinya di Baitul Maqdis. Kayaknya saya gak bisa balik lagi ke sana kayaknya, karena sudah di blacklist kayaknya. Ustadz Khalid Basalam sudah gak boleh masuk sana. Jadi waktu rombongan umroh dia itu masuk situ, dia gak boleh. Akhirnya ya gak bisa masuk. Akhirnya kembali ke Yordania. Jadi satu-satunya jalur menuju Baitul Maqdis hanya lewat Yordania, menuju Israel. Dari situ naik bisnya orang Israel. Demikianlah ikhwah kondisi umat Islam. Ya Allah musta'an. Semoga Allah mengembalikan kita ini semua kaum muslimin kepada Islam dan sunnah yang benar, dan semoga Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.